Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Oktaviani dengan NIM Petika 12000100345. Di sini saya akan mempresentasikan dari analisis kerja laporan keuangan PT Arita Prima Indonesia Tbk. Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat. Sektor industri barang jasa merupakan salah satu sektor yang mampu mencatat kinerja yang maksimal dan akurat ketika kondisi ekonomi stabil dan saat ekonomi tidak stabil. Kajian pustaka. Di sini ada 4 poin kajian pustaka. Yang pertama, manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu membahas, mengkaji, dan menganalisa. Yang kedua, kinerja keuangan, keberhasilan dalam menghasilkan laba. Ketiga, laporan keuangan, informasi kondisi keuangan perusahaan. Dan yang terakhir ada tujuan analisis. Tujuan analisis itu ada 4 poin. Yang pertama, tingkat likuiditas, tingkat solvabilitas, tingkat aktivitas, dan yang terakhir ada tingkat rentabilitas. Analisis DuPont. Analisis DuPont adalah sistem analisis yang mencakup rasio aktivitas dan margin keuntungan atas penjualan untuk menentukan rentabilitas yang dimiliki perusahaan. Metode penelitian. Ada 3 metode penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat. Waktu itu bulan September 2021 dan tempatnya di Universitas Mercu Buana. Metode analisis laporan keuangan dari tahun 2017 sampai 2020. Menghitung analisis rasio keuangan, dan yang terakhir ada menghitung dengan DuPont. Dan yang terakhir juga ada pengumpulan data. Data yang didapat pada www.idx.com.id. Lalu di sini masuk pembagian pembahasan. Ada rasio likuiditas perhitungan, ada current ratio dari tahun 2017 sampai 2020. Rata-rata current ratio yaitu min 2,63%. Ada quick ratio dari tahun 2017 sampai 2020. Rata-rata quick ratio yaitu min 120,4%. Ada cash ratio tahun 2017 sampai 2020. Rata-rata cash ratio yaitu 9,44%. Lalu yang kedua ada rasio solvabilitas, debt ratio. Tahun 2017 sampai 2020 rata-rata debt ratio yaitu 0,45%. Debt to equity ratio tahun 2017 sampai 2020 rata-rata debt to equity ratio yaitu 15,9%. Yang ketiga ada rasio profitabilitas, net profit margin. Dari tahun 2017 sampai 2020 rata-rata net profit margin yaitu 0,10%. Lalu ada return on asset. Tahun 2017 sampai 2020 rata-rata return on asset yaitu 0,45%. Dan yang terakhir ada rasio aktivitas perputaran aktiva tetap. Dari tahun 2017 sampai 2020 rata-rata perputaran aktiva tetap itu ada 0,80%. Dan yang terakhir ada perputaran piutang. Dari tahun 2017 sampai 2020 rata-rata perputaran piutang itu mendapat 2,1%. Lalu ada DuPont. Di sini ada ROA. ROA itu dari tahun 2017 mendapatkan 0,52%, 2018 mendapatkan 0,45%, 2019 mendapatkan 0,43%, 2020 mendapatkan 0,43%. Lalu ada NPM. Tahun 2017 mendapatkan 0,06%, 2018 mendapatkan 0,13%, 2019 mendapatkan 0,10%, dan terakhir ada 2020 mendapatkan 0,12%. Lalu ada equity multiplier. 2017 mendapatkan 0,58%, 2018 mendapatkan 0,61%, 2019 mendapatkan 0,61%, 2020 mendapatkan 0,65%. Dan yang terakhir ada asset turnover. 2017 nya mendapatkan 0,39%, 2018 mendapatkan 0,48%, 2019 mendapatkan 0,49%, dan yang terakhir ada 2020 mendapatkan 0,48%. Kesimpulan. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada PT Arita Prima Indonesia Tbk atau APII, data yang diambil yaitu dari data keuangan Bursa Efek Indonesia atau BEI. Demikian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.